Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Puji Tuhan kita boleh memasuki bulan Februari di tahun 2024 dan kita harus percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di bulan Januari yang lalu, Dia pun akan selalu menyertai, menolong dan memberkati kita di bulan Februari ini, bahkan di bulan-bulan ke depan kehidupan kita. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita, memberi hikmat untuk kita dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami datang untuk bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Semalam telah berlalu, dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk dapat melakukan semua yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 1 Februari 2024 tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai ninna si David mamadok halak Filistimi. Yahod daro tu au mangasahon podang dohot hujur, dohot lebu-lebu. Alai angguau ro tu ho mangasahon gowar ni Jehovah Zebaut. Debatani parangan ni Israel, akka nania zapan mi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernahkah kita mendengar ungkapan kecil-kecil cabai rawit? Ya, kita sering sekali mendengar itu ya. Di mana kita tidak boleh menganggap remeh cabai rawit yang kecil. Sekalipun dia kecil, rasanya pedas sekali. Dan ini bisa mempengaruhi dan mengganggu selera makan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh memandang rendah atau memandang remeh orang yang kecil. Janganlah seperti orang Filistin, Goliat yang menganggap Daud seorang yang kecil, seorang yang masih kemerahan, yang tidak diperhitungkan kekuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop perkelahian Daud dengan Goliat, di mana Goliat itu adalah orang Filistin yang menjadi musuh Israel pada waktu itu. Goliat adalah seorang pemimpin pasukan Filistin yang besar, yang kuat, yang gagah. Sementara Daud, ukuran badannya jauh lebih kecil daripada Goliat ini. Goliat tidak memandang kalau Daud itu punya kekuatan. Dia meremehkan dan merendahkan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau melihat dari pengalaman berperang, besarnya badan, dan banyaknya pasukan, tentu sudah dapat dipastikan kalau Daud itu akan kalah melawan Goliat. Israel akan kalah melawan orang-orang Filistin karena pasukan Filistin itu kuat. Mereka punya persenjataan yang lengkap. Sementara Daud
tidak mempunyai seperti apa yang mereka punya. Oleh sebab itulah Daud merasa tidak berdaya jika dia mengandalkan apa yang dia punya. Hari ini kita belajar dari Daud bagaimana dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Bagaimana Daud benar-benar menyadari dia tidak berdaya, dia tidak bisa apa-apa jika dia mengandalkan dirinya. Walaupun kita sering sekali melihat di dalam kehidupan kita ya, begitu banyak orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, pengalamannya, jabatannya, ketampanannya, kecantikannya, kepopulerannya, dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan bahwasanya segala sesuatu itu tidak dapat kita andalkan untuk memenangkan pertarungan di dalam kehidupan kita. Lihatlah, apa yang dimiliki oleh Goliat. Dia punya badan yang besar, kekuatan yang tentu tak dapat diragukan lagi, mempunyai senjata yang lengkap. Tapi Daud sangat berbeda. Daud tidak punya apa-apa dibandingkan Goliat. Tetapi di dalam melawan, di dalam menunjukkan kekuatan, Daud tidak pernah mengandalkan dirinya. Daud berkata di dalam renungan kita hari ini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Lihatlah, musuhnya datang dengan kekuatan, dengan perlengkapan, tetapi Daud melawan dengan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun seolah-olah kita tidak berdaya, sekalipun seolah-olah kita tidak dapat melawan, tidak punya kekuatan, kita bisa menjadi seperti cabai rawit yang pedas. Dan orang yang lemah, orang yang kecil pun bisa memenangkan pertarungan karena kita mempunyai Tuhan yang kuat, seperti Daud di dalam renungan kita pada hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk teruslah mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang menjadi perenungan kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Pada waktu kapan kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Atau jangan-jangan ketika kita susah saja, ketika kita sakit saja, kita mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, ketika kita baik-baik saja, ketika kita sehat, kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita renungkan kembali. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena apa yang kita miliki di dunia ini, yang kita anggap bisa kita andalkan, itu bersifat sementara. Dan jika kita melekatkan hati kita kepadanya, pastilah sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena siapa yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan menang. Amin. Saudaraku, lihatlah. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Diberkatilah kita yang terus mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, engkau akan menyelesaikan segala pertarungan dan pasti menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk tidak pernah mengandalkan apapun di dunia ini, kecuali Engkau Allah yang kuat, Allah yang hebat, yang akan menolong kami di dalam segala perkara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami akan mampu melewati segala hal yang sulit, yang berat, yang mungkin menghalangi jalan kami dan juga melemahkan iman kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk terus mengandalkan-Mu. Engkaulah yang menjadi andalan kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.